Perempuan yang berinisial HFR ini tertangkap basah saat melanggar lalu lintas dengan melawan arus di wilayah flyover Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Anggota polisi bernama Ibda Rano Mardani yang berusaha menangkap pelaku yang melanggar justru diserang secara fisik. Di tengah kerumunan masyarakat yang ikut menyaksikan, Ibda Rano bahkan membawa saksi mata, namun HFR tetap merasa dirinya tidak bersalah dengan berbagai alasan. Sejumlah saksi mata mengungkapkan jalur di bawah flyover ini memang seringkali terjadi pelanggaran lalu lintas, sehingga kerap terjadi kecelakaan. Sebagian besar pelanggar bahkan marah jika diberitahu bahwa mereka sudah melanggar aturan lalu lintas. Ini Mas, di sini banyak gak sih Mas yang lawan arah gitu? Banyak banget ya? Sering banget berarti kecelakaan? Kecelakaan juga ada? Sering. Kalau dibilangin ya malas. Insiden ini akhirnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Ibda Rano menjalani visum karena dipukul dan ditendang. Bahkan sempat disebut hampir direbut pistolnya oleh HFR. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gambaran kisah di flyover Kampung Melayu ini tentunya bukan gambaran yang langka. Sekarang, tentunya HFR harus berhadapan dengan hukum. Bukan lagi karena melanggar lalu lintas, tapi karena menyerang polisi. Kerap kali, pelanggar lalu lintas bisa lebih galak daripada penegak hukum. Alasannya, tidak lain hanya supaya penegak hukum melepas para pelanggar ini dan menghindari keributan. Padahal tidak akan ada efek jera bagi mereka, dan justru membuat mereka akan lebih banyak melanggar. Buat lu semua, adanya aturan berlalu lintas itu untuk menciptakan keteraturan dalam mempergunakan jalan. Meski terkadang terasa menyulitkan, namun setiap pelanggar yang terjadi bukan tanpa konsekuensi. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Mustaf. Pak Polisi, di daerah Cipanas Puncak banyak pemotor pakai knalpot bising sangat meresahkan. Apalagi mereka masuk ke dalam pemukiman di malam hari. Tolong perhatikan, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Ari Sudana. Selamat Hari Bayangkara ke-76. Jangan pernah kalah dengan pelaku kejahatan. Sekalipun Polri harus mendapatkan kecercaan. Jangan pernah menyerah melawan pelanggar. Sekalipun terasa sulit. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Tidak hanya dapat bertindak tegas, polisi juga dituntut bisa bersikap humanis agar lebih dekat kepada masyarakat. Ya, pemirsa, seperti polisi di Cirebon, Jawa Barat tidak hanya bersikap humanis, bahkan seorang polisi berpangkat Bribka menjadi inspirasi bagi warga sekitar dengan membangun sekolah dan juga klinik kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami pemirsa di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anita Mai, kami pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Bribka Mamat, seorang anggota kepolisian di Cirebon, Jawa Barat, menjadi inspirasi bagi warga sekitar.
Dirinya berusaha mengangkat sumber daya manusia di lingkungan tempat tinggalnya dengan mendirikan sekolah gratis bernama Yayasan Akbar Bintang Rahmatullah di Desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekolah ini menggelar pusat kegiatan belajar mengajar PKBM atau pendidikan penyetaraan paket setingkat SD, SMP, dan SMA secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu maupun putus sekolah. Tak hanya di bidang pendidikan, Bribka Mamat juga mendirikan klinik kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu bersama sang istri yang berprofesi sebagai dokter. Bribka Mamat merupakan anggota aktif Polri sejak 2006. Saat ini ia bertugas di wilayah hukum Polres Cirebon Kota sebagai Babin Kantipnas di Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Selain sibuk dengan tugasnya di kepolisian, ia juga rutin menyempatkan diri untuk memberikan pelatihan prakerja seperti pelatihan teknis AC, pengelasan, hingga kerajinan mebel yang juga digelar secara gratis bagi masyarakat tidak mampu. Dengan mendirikan sekolah serta pelatihan, dirinya berharap dapat mengangkat kualitas serta sumber daya manusia di sekitar tempat tinggalnya. Awalnya dari keprihatinan saya dan istri dan keluarga melihat banyak sekali anak yang usia produktif sekolah, tapi tidak sekolah, makanya kita masukkan ke PKBM. Ada yang tidak mempunyai keahlian, kita didik dia supaya mempunyai keahlian. Dan kalaupun memang sakit ya tidak mempunyai uang, tidak mempunyai BPJS ya tidak sakit. Kalau untuk sektor PKBM ada 60 siswa pelatihan di luar PKBM sekarang itu ada 3 siswa. Kegiatan Bribka Mamat turut didukung oleh Polres Cirebon Kota yang merupakan kesatuan di mana dirinya bertugas. Polres Cirebon Kota pun turut memberikan sejumlah bantuan guna mendukung sarana dan prasarana belajar mengajar. Tidak hanya bagi masyarakat, Bribka Mamat juga diakui menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya dalam membantu sesama. Ya, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bribka Rahmatullah serta istri yang telah menginspirasi kita semua anggota polisi karena beliau memiliki suatu inovasi yang sangat baik sekali yang berkontribusi terhadap masyarakat di tempat. Kami sebagai pimpinan mengapresiasi betul apa yang telah dilakukan oleh Bribka Mamat Rahmatullah beserta istri. Rencananya pada tahun ini Yayasan Akbar Bintang Rahmatullah yang didirikan Bribka Mamat akan memulai menggelar kegiatan pendidikan formal dalam bentuk sekolah dasar Islam terpadu berintegrasi pondok pesantren. Dengan begitu dirinya berharap sekolah yang didirikannya dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi Bribka Mamat, kebersamaan dirinya di tengah masyarakat adalah hal yang sangat penting. Di samping kewajibannya sebagai anggota Polri, tujuannya tentu ikut serta dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, taat beragama, serta memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.